Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap untuk menerima materi hari ini. Hari ini ya kita ketemu kembali pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, pada pertemuan kali ini hari ini kita akan membahas tentang materi pendahuluan tentang anatomi dan fisiologi manusia. Baik, langsung saja ya kita mulai untuk belajar bersama mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Sebelumnya hari ini nanti indikator ketercapaian yang akan dicapai oleh mahasiswa, harapannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian anatomi dan fisiologi manusia. Kemudian mahasiswa memahami organisasi tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami atau menjelaskan struktur dari tubuh manusia. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa memahami istilah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh. Nah, itu materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, anatomi dan fisiologi ini berasal dari bahasa Latin ya. Kalau anatomi berasal dari kata ana dan tomos, ana yang berarti terpisah dan tomos yang artinya adalah memotong-motong. Nah, secara harfiahnya berarti tentang potongan atau yang terpisah ya. Kalau yang kita ketahui secara umum, anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan bentuk dari organ atau tubuh atau bagian tubuh manusia atau hewan. Ya. Nah, di dalam anatomi ini nanti kita juga akan mengenal ada dua bidang anatomi ya, yaitu anatomi makroskopik dan juga anatomi mikroskopik atau makroanatomi dan mikroanatomi. Pada makroanatomi kita nanti akan mempelajari tentang organ-organ yang bisa diamati secara langsung tanpa menggunakan bantuan mikroskop, sedangkan untuk yang mikroanatomi atau yang biasa dikenal dengan istilah histologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang jaringan, seperti itu. Kemudian apa itu fisiologi? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh dan bagian-bagian dari tubuh itu bisa bekerja dan berfungsi. Seperti itu. Jadi kita mempelajari tentang fungsi dari organ. Kalau tadi anatomi kita mempelajari tentang organnya, bagian-bagiannya, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau fisiologi kita mempelajari tentang fungsinya, fungsi dari organ-organ atau jaringan tersebut. Nah, baik anatomi dan juga fisiologi ini memiliki banyak cabang-cabang ilmu yang lain ya. Seperti pada tabel ini bisa kita ketahui ada cabang ilmu anatomi dan juga cabang ilmu fisiologi. Pada cabang ilmu anatomi ada embriologi, yaitu mempelajari tentang perkembangan perkembangan telur setelah terjadinya fertilisasi. Kemudian ada developmental biology atau perkembangan ya, biologi perkembangan. Ini setelah mulai selesai fase pembelahan telur nanti akan mulai terjadi fase perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan atau di sini nanti akan dipelajari pada developmental biology. Kemudian ada biologi sel, kemudian ada histologi tadi ya, tentang mikroanatomi atau mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada gross anatomy atau anatomi makroskopik, jadi kita melihat struktur atau organ tanpa menggunakan mikroskop. Kemudian ada anatomi sistemik, anatomi regional, anatomi permukaan, imaging anatomy dan pathological anatomy. Itu beberapa cabang ilmu anatomi. Kemudian yang fisiologi ada molekular fisiologi, neurofisiologi, endokrinologi dan lain-lain. Bisa teman-teman baca pada slide ini ya. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan anatomi dan fisiologi. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan anatomi dan fisiologi itu. Seperti itu. Kemudian ya, saya selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa struktur itu selalu menunjang fungsinya. Jadi bentuk tubuh kita itu selalu sesuai dan pas dengan peruntukannya, seperti itu. Jadi bagian-bagian tubuh ini sudah terorganize dengan baik, sehingga masing-masing bagian tubuh ini sudah memiliki fungsi dan perannya masing-masing.
Dan tentunya antar bagian atau dari beberapa bagian dengan yang lain itu saling menunjang fungsi yang sama. Jadi saling mendukung satu sama lain seperti itu. Banyak sekali ya contoh-contohnya, seperti mengapa pada paru-paru itu tidak memiliki otot, karena paru-paru itu tidak berperan untuk memompa seperti pada jantung. Kalau jantung itu kan memiliki otot jantung ya, karena dia berperan sebagai pemompa darah. Tapi kalau paru-paru itu justru memiliki lapisan yang sangat tipis, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gas seperti itu. Jadi sekali lagi struktur itu sangat menentukan fungsinya. Oke, nah kemudian kita mulai masuk ke level organisasi tubuh kita ya, jadi level of structural organization and body system. Tingkatan organisasi kehidupan kita, ini ada 6 tingkatan ya di sini yang terlihat, mulai dari chemical level, dari atom, kemudian atom ini menyusun unsur, kemudian nanti termasuk molekul DNA ini ya, ada unsur-unsur di dalam DNA, kemudian nanti dari unsur ini menyusun dari sel, ya, seperti yang kita ketahui di dalam sel itu ada organel-organel yang disusun dari berbagai materi kimia tadi ya. Itu kemudian tahap yang kedua yaitu adalah sel, kemudian tahapan yang ketiga adalah jaringan yang tersusun dari beberapa sel. Nah, pada jaringan ini sudah memiliki fungsi tertentu ya. Ini contohnya di sini adalah jaringan otot polos ini. Kemudian pada level yang keempat ini ada organ, jadi beberapa jaringan ini kemudian menyusun suatu organ. Ini di sini terlihat ada lambung ya. Ini kemudian organ-organ tubuh ini kemudian menyusun menjadi suatu sistem. Nah, lambung ini merupakan salah satu organ dari sistem pencernaan, seperti itu. Nah, jadi organ-organ ini berkumpul bersatu menyusun sebuah sistem organ. Nah, kemudian dari beberapa sistem organ dalam suatu tubuh ini nanti akan menyusun menjadi suatu organisme atau suatu individu ya, level tertinggi atau level ke-6. Itu tadi tingkatan dari organisasi kehidupan, mulai dari atom, kemudian unsur ya, atom menjadi unsur, kemudian kita masuk ke level seluler, kemudian beberapa sel menyusun sebuah jaringan, kemudian dari beberapa jaringan menyusun suatu organ, kemudian beberapa organ menyusun suatu sistem organ, selanjutnya beberapa sistem organ menyusun suatu individu atau organisme. Itu tingkatan organisasi kehidupan. Kemudian kita mulai mengenal karakteristik dari jaringan dasar pada hewan ya. Jadi hewan dan manusia itu sama karena kita manusia juga termasuk hewan. Jadi karakteristik dari jaringan dasarnya juga sama. Tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ini juga sudah kita sampaikan kemarin di materi struktur hewan ya, jadi sama, ada jaringan epitel yang berperan untuk melindungi atau melapisi permukaan tubuh, kemudian ada jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong dan pelindung, kemudian ada jaringan otot untuk pergerakan, dan jaringan saraf untuk transmisi atau penyampaian saraf, impuls saraf. Itu tadi jaringan dasar hewan. Kemudian tadi beberapa jaringan menyusun organ ya, ini ada beberapa organ di dalam tubuh manusia, antara lain ada hati, kemudian ada jantung, ada hati, kemudian ada ginjal, usus, lambung, dan lain-lain. Nah, dari beberapa organ ini nantinya akan menyusun sistem organ. Seperti yang sudah diketahui ya, bahwa manusia ini memiliki 11 sistem organ nanti yang akan kita pelajari pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini. Yang pertama ada sistem integumen, kemudian ada sistem skeleton, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfa, sistem respiratori, sistem pencernaan, sistem urinari, dan sistem reproduksi, baik jantan maupun betina. Nah, ini ada 11 sistem pada tubuh manusia yang nanti akan mulai kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Ini ya, tabel mengenai 11 sistem pada tubuh manusia. Ada sistem integumen tadi ya, yang berkaitan dengan kulit. Yang ini fungsi utamanya adalah untuk melindungi organ-organ yang di dalamnya. Karena ini merupakan organ yang paling besar, yaitu kulit ya, di sekujur tubuh manusia. Ini fungsi dari sistem integumen. Mulai dari kulit, rambut, kuku itu juga masuk nanti dalam pembahasan sistem integumen. Kemudian yang kedua ada sistem skeleton atau sistem gerak pasif ya. Nah, sistem skeleton atau sistem rangka ini nanti kita mempelajari tentang bagian-bagian tulang pada sistem rangka. Mulai dari tengkorak, kita mengenal ada rangka apendikular, ada rangka aksial. Nah, fungsinya tadi sudah saya sebutkan bahwa sebagai alat gerak pasif. Kenapa alat gerak pasif? Karena nanti rangka ini nanti akan ditunjang atau dibantu dengan sistem otot pada sistem yang ketiga, yaitu sistem otot. Nah, otot ini disebut juga sebagai sistem gerak aktif. Jadi nanti otot dan rangka ini akan bekerja sama untuk membentuk suatu alat gerak seperti itu ya. Nanti ada bagian-bagian dari otot manusia, nanti juga kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian sistem yang berikutnya adalah sistem saraf, yang ini mempelajari tentang bagian-bagian dari sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, kemudian bagaimana cara kerjanya untuk menghantarkan saraf seperti itu. Impuls kita menerima rangsangan, kemudian kita menghasilkan sebuah respon, itu bagaimana prosesnya nanti akan kita pelajari. Kemudian ada sistem endokrin yang mempelajari tentang hormon. Kemudian ada sistem kardiovaskular, ini tentang jantung dan peredaran darah. Kemudian ada sistem limfatik dan immunity, jadi mempelajari tentang imunitas tubuh, bagaimana cara kerjanya. Kemudian ada sistem respiratori atau sistem pernapasan. Ini ya. Kemudian ada sistem pencernaan, ya. Di antaranya nanti kita membahas tentang organ-organnya, ada esofagus, mulut, faring. Kemudian ada hati, lambung, usus halus, usus besar, dan seterusnya. Kemudian nanti ada juga sistem urinari atau sistem kemih ya, bagaimana ginjal itu berproses untuk menyaring darah dan juga menghasilkan urin. Itu nanti akan dipelajari di sistem urinari. Kemudian ada terakhir adalah sistem reproduksi, baik itu jantan dan betina, yang fungsi utamanya yaitu untuk menghasilkan gonad untuk reproduksi itu tadi ya. Itu tadi 11 sistem organ pada tubuh manusia yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kemudian setelah kita mengenal tingkatan organisasi tubuh manusia, kita mulai mempelajari tentang istilah-istilah dari anatomi. Nah, ini juga sangat penting tentunya untuk mempelajari ke tahap-tahap berikutnya, agar kita mengetahui dulu istilah-istilah yang biasanya sering digunakan pada pelajaran anatomi dan fisiologi. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang posisi anatomis. Posisi anatomis ini adalah konsep sentral dari semua deskripsi lokasi dan posisi struktur pada tubuh. Jadi nanti penting untuk kita ketahui bagaimana posisi anatomis yang tepat agar kita dapat menjelaskan letak-letak dari organ tubuh. Nah, berikut ini merupakan deskripsi umum dari posisi anatomi. Posisi anatomi itu adalah ketika seseorang harus berdiri tegak menghadap ke depan. Dan yang kedua, lengan lurus dengan tangan terbuka setinggi panggul dan menghadap ke depan. Jadi menghadap ke bagian depan, menghadap ke lurus dengan arah pandangan. Kemudian yang ketiga yaitu tungkai depan, tungkai bawah dan kaki sejajar serta ibu jari menghadap ke arah depan. Itu adalah posisi dari anatomis. Baik, setelah kita mengetahui posisi anatomis ya, kemudian kita sudah mulai bisa mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Ini bidang anatomis pada anatomi tubuh dasar. Jadi bidang anatomis itu apa sih? Bidang anatomis adalah bidang-bidang imajiner utama yang melalui beberapa penampang dari sisi tubuh manusia dalam keadaan posisi anatomis. Jadi nanti kita akan mengenal istilah bidang sagital, bidang frontal atau bidang koronal, dan bidang transversal atau bidang horizontal.
Jadi nanti kita ini seperti bidang pembelahan seperti itu ya. Jadi istilahnya ada bidang sagital, frontal, dan transversal. Untuk lebih jelasnya langsung kita lihat pada gambarnya. Ini body planes and section. Jadi bidang pembelahan, bidang anatomis tadi ya. Ada bidang mid sagittal, ini yang membelah tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Kemudian ada frontal atau koronal, bidang frontal atau koronal ini yang bidang vertikal juga yang nantinya membelah tubuh manusia menjadi bagian frontal, bagian ventral dan dorsal atau depan dan belakang. Kemudian yang ketiga ada transversal plane atau bidang horizontal yang nanti akan membagi manusia menjadi bagian anterior dan posterior atau bagian kranial dan bagian kaudal. Seperti itu. Ini tadi ya bidang sagittal, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, bagian kanan dan kiri tadi yang membelah tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Kemudian ada bidang frontal atau bidang koronal yang membagi tubuh manusia menjadi bagian ventral, bagian perut dan bagian punggung. Itu bidang koronal. Jadi sama-sama garisnya vertikal ya, tapi kemudian untuk yang garis horizontal atau transversal atau horizontal ini membagi tubuh bagian kranial, bagian kepala, dan bagian kaki atau bagian ekor atau kaudal. Seperti ini bidang tadi ya sagittal. Ini yang mid sagittal itu adalah yang bagian tepat membagi tubuh menjadi dua, yang bagian tengah. Kemudian ada parasagittal, ini adalah pada bagian tepi tubuh. Kemudian ada frontal, tadi membagi ventral dan dorsal. Kemudian ada transversal, ini garis horizontal yang membagi bagian kepala dan kaki. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini contoh penampang hasil irisan dari mid sagittal section. Ini ketika otak dibagi menjadi bagian kanan dan kiri nanti terlihat seperti ini hasilnya. Kemudian ini frontal section atau potongan frontal tadi. Ini nanti menjadi bagian ventral dan dorsal, bagian depan dan belakang. Kemudian ini yang ketiga adalah transverse section, nanti yang garis horizontal yang membagi menjadi bagian atas atau bagian kepala atau pucuk dan bagian yang ekor atau bawah. Seperti itu. Ini hasil dari potongan-potongan tadi ya. Jadi kita harus familiar dengan istilah-istilah itu agar lebih mudah dalam mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil-hasil dari bidang pembelahan ini. Seperti itu. Itu tadi bidang anatomis pada tubuh manusia ya. Kemudian ada terminologi anatomi. Nah, ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenal istilah-istilah anatomis yang berkaitan dengan letak atau arah. Kemudian yang kedua adalah istilah anatomis untuk gerakan. Oke, kita ke istilah anatomi untuk yang letak dulu ya. Nah, ini terminologi anatomi untuk arah yang berkaitan dengan bidang sagittal. Nah, yang berkaitan dengan bidang sagittal tadi itu mengacu pada istilah yang pertama dexter dan sinister. Dexter itu artinya kanan dan sinister itu artinya yang sebelah kiri. Jadi tubuh bidang anatomi sagittal tadi kan membagi tubuh kita menjadi bagian kanan atau dexter dalam istilah anatomi, kemudian juga menjadi sinister atau sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian nanti juga ada medial. Medial itu adalah yang menuju ke tengah. Ini ya gambarnya yang medial. Jadi menuju ke tengah tubuh. Kemudian istilah lateral itu adalah mengarah ke tepi atau ke pinggir, menjauhi dari sumbu tubuh. Menjauhi dari bidang sagittal tadi ya. Itu istilah pada anatomi arah pada bidang sagittal. Kemudian terminologi anatomi pada bidang frontal itu kita nanti tadi sudah diketahui ya bahwa frontal itu membelah tubuh kita menjadi bagian depan dan belakang atau bagian perut dan punggung. Ini ada istilah anterior atau bagian depan dan posterior itu bagian belakang. Kemudian ada istilah ventral dan dorsal. Ventral itu mengarah ke perut, jadi letak perut itu ventral ke arah perut. Kemudian dorsal itu adalah bagian punggung atau ke arah keluar. Seperti itu. Kemudian ada dorsum manus, sisi belakang
tangan, jadi di bagian ini ya, punggung tangan, kemudian ada palmar manus atau telapak tangan. Ini bagian depan. Jadi sisi belakang ini disebut dorsum manus, kemudian di bagian telapak tangan ini disebut dengan palmar manus. Itu untuk istilah pada bidang frontal. Kemudian pada bidang transversal tadi ya yang potongan horizontal, itu istilah yang kita kenal adalah superior di bagian atas atau bagian kranial. Itu menunjukkan ke arah kepala, kemudian ada istilah inferior itu menunjukkan ke bagian yang mengarah ke ekor atau kaudal. Kemudian juga ada istilah proksimal dan distal. Proksimal itu adalah untuk mendekati ke sendi dan distal itu untuk menjauhi. Jadi nanti ini ya gambarnya tadi. Ini yang proksimal itu mengarah ke tubuh, mendekati ke tubuh dan distal itu adalah menjauhi tubuh. Kemudian nanti juga ada plantar pedis dan dorsum pedis. Plantar pedis itu bagian telapak kaki. Jadi ketika di telapak kaki ini disebut dengan plantar pedis dan dorsum pedis. Dorsum ya sama punggung. Jadi ini untuk punggung kaki. Seperti yang kita ketahui bahwa podos itu artinya kaki dan manus itu artinya tangan. Agar teman-teman lebih mudah mengingat. Seperti itu. Itu terminologi untuk arah bidang transversal. Ini gambarannya tadi ada superior ke arah kepala dan inferior itu ke arah kaki atau ke arah ekor, caudalis. Kemudian ada anterior ke arah ventral dan posterior itu ke arah dorsal atau punggung. Kemudian ini medial itu menuju ke sumbu tubuh. Kemudian yang lateral itu menjauhi sumbu tubuh. Kemudian ada proksimal dan distal. Proksimal itu mendekati ke tubuh dan distal itu menjauhi tubuh. Itu istilah-istilah untuk arah ya pada anatomi. Nah, kemudian kita mulai mengenal terminologi anatomi gerak. Tadi sudah arah atau posisi, sekarang kita ke gerak. Nah, ini juga dibagi menjadi sesuai dengan bidang pembelahan tubuh tadi ya. Kita mulai mengenal anatomi gerak pada bidang sagital, itu ada flexion dan extension. Kalau flexion itu menekukkan atau membengkokkan, jadi sudutnya menjadi lebih kecil ketika kita mengangkat kaki, mengangkat tangan seperti itu, sudutnya kan menjadi lebih kecil. Nah, ini disebut fleksi atau menekuk atau membengkokkan. Kemudian extension atau ekstensi ini adalah meluruskan, kayak hair extension itu ya. Itu artinya meluruskan. Jadi sudutnya akan lebih besar. Itu arah gerak yang bidang sagital. Flexion dan extension. Kemudian terminologi anatomi gerak pada bidang frontal itu ada adduksi dan abduksi. Ya, untuk abduksi itu menjauhi tubuh, ya, kita menjauhi tubuh. Kemudian kalau adduksi ini justru yang mendekati tubuh seperti ini. Jadi dari begini ke bawah ini adduksi, kalau abduksi mengangkat, ya. Ini abduksi. Seperti itu. Kemudian oh ya, hanya ada bidang sagital dan frontal yang saya cantumkan di sini ya agar tidak terlalu banyak nanti biar nggak pusing. Baik, kemudian kita mulai mengenal rongga-rongga tubuh atau body cavities. Nah, body cavities atau rongga tubuh adalah ruang yang melingkupi organ dalam tubuh kita. Jadi pada tubuh manusia ini ada beberapa bagian utama tubuh ya. Yang pertama itu bagian kepala atau caput atau kranial, kemudian yang kedua ada bagian cervicalis atau bagian leher, kemudian ada bagian toraks atau dada, kemudian ada abdomen, bagian perut, dan pelvis, bagian panggul, mohon maaf. Ya. Jadi ada 5 bagian, caput atau kranial, kemudian ada cervix atau leher, kemudian ada torak atau dada, abdomen atau perut, dan pelvis atau panggul. Ini rongga-rongga bagian utama dari tubuh manusia. Nah, kemudian untuk ini ya bagian-bagian tubuh manusia tadi, ini bagian kepala, kemudian ini bagian leher, cervix, kemudian ini yang berwarna orange ini adalah torak atau dada, kemudian ini ya yang memisahkan antara abdomen dan dada itu adalah diafragma ini. Nah, ini yang berwarna ungu ini sudah masuk ke rongga abdomen, di bagian abdomen. Kemudian yang ini adalah bagian pelvis. Seperti itu.
Ya, ini punggung ya, bagian dorsal, ini yang bagian ventral. Nah, ini tadi sikap anatomis yaitu ketika tubuh berdiri tegak dan menghadap ke depan, kemudian telapak tangan, palmar manus tadi menghadap ke depan juga. Seperti itu, ini adalah sikap anatomi. Dan bagian-bagiannya ya istilah bagian-bagiannya nanti silahkan bisa dibaca pada slide ini. Kemudian tadi kita membahas tentang body cavities atau rongga tubuh tadi ya, bagian kranial itu juga ada rongganya. Cranial cavity ini untuk melindungi otak, jadi tempat otak disimpan itu ada di rongga kranial. Kemudian ini ada vertebral canal atau saluran vertebrae, ya ini letak di mana tulang belak ya vertebrae kita terletak di sini. Ini terletak di vertebral canal ini. Kemudian yang kedua ada rongga dada, thoracic cavity. Jadi secara umum nanti rongga tubuh itu terbagi menjadi tiga ya. Tadi ada bagian kranial, kemudian toraks, dan abdomen. Nah, yang kedua tadi kita kenal dengan istilah rongga dada. Di sini itu tempat paru-paru. Ini pada rongga dada. Kemudian yang ketiga adalah abdomen. Abdominopelvic cavity atau rongga perut, rongga abdomen. Nah, ini letak organ-organ seperti lambung, usus, dan lain-lain terletak di abdomen cavity. Ya, ini antara rongga dada dan rongga perut itu dipisah oleh diafragma ini. Terlihat ya, warna biru itu rongga dada dan warna hijau adalah rongga perut. Di sini juga sudah dijelaskan apa saja yang mengisi dari rongga kranial, rongga dada, dan rongga perut. Silahkan bisa dibaca. Nah, kemudian dari masing-masing rongga ini nanti juga akan dibagi lagi. Pada rongga dada nanti ada pleural cavity, pericardial cavity, dan mediastinum. Kemudian pada abdominopelvic cavity nanti ada abdominal cavity dan juga pelvic. Ada rongga abdominal dan ada rongga pelvis. Mari kita lihat gambar berikutnya ya. Ini adalah rongga dada. Tadi untuk rongga kepala sudah dijelaskan bahwa ada cranial cavity dan vertebral canal. Jadi untuk rongga otak dan juga saluran tulang belakang. Kemudian yang kedua, rongga dada ini dibagi menjadi tiga. Ada pleural cavity, pericardial cavity, dan mediastinum. Kita lihat, ini berdasarkan potongan transversal ya. Ini ada pericardial cavity atau rongga perikardium. Kemudian ini ada pleura sebelah kiri dan ini rongga pleura sebelah kanan. Ya, seperti itu. Itu yang mediastinum ini yang bagian tengah ini ya, memang yang mediastinum, pericardial cavity. Nah, untuk yang ini adalah bagian kanan pleura, rongga pleura sebelah kanan, dan ini adalah rongga pleura yang sebelah kiri. Kemudian yang tengah ini adalah mediastinum tadi. Seperti itu isi dari rongga dada. Kemudian selanjutnya adalah pada rongga perut. Ya, ini ada rongga perut. Nah, pada rongga perut ini dibagi menjadi 9 bagian. Nah, ini untuk biasanya membantu untuk mendeskripsikan rasa sakit biasanya kalau di sakit di bagian mana. Nah, itu agar membantu menjelaskan letak-letak organ itu dibagi menjadi 9. Rongga abdominopelvic ini dibagi menjadi 9, yaitu ini ya, right hypochondriac region, epigastric region, left hypochondriac region, dan lain-lain. Ada 9, silahkan. Ada right lumbar region, umbilical region, left lumbar region, right inguinal region, hypogastric region, dan left inguinal region. Nah, ini untuk membantu dalam menjelaskan posisi-posisi dari organ. Ini ada usus halus, usus besar yang di sebelah ascending, descending. Kemudian ada hati, ada lambung. Jadi nanti agar lebih jelas, lebih mudah dalam menyebutkan bagian-bagiannya. Ini ya disebut dengan region and quadrant of the abdominopelvic cavity atau rongga abdominopelvic. Jadi selain abdominal tadi ada rongga abdominal dan juga ada rongga pelvisnya ya. Ini rongga pelvisnya.
Nah, kita tadi sudah mempelajari ya, mulai dari terminologi anatomis, kemudian bagian-bagian tubuh manusia, dan juga termasuk rongga-rongga tubuh yang ada pada tubuh manusia. Nah, kita lanjut pada ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh manusia ya. Kita sampai ke bagian terakhir dari perkuliahan hari ini, yakni tentang ilmu-ilmu yang dipelajari pada yang mempelajari tentang bagian tubuh. Ini ilmu dasar kedokteran, ada anatomi dan fisiologi tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu kalau anatomi itu mempelajari tentang struktur dan bentuk dari organ-organ tubuh manusia, kalau fisiologi ini mempelajari tentang fungsi dari berbagai organ dan sistem organ dan bagaimana interaksinya di dalam tubuh manusia. Kemudian nanti juga ada ilmu biokimia yang mempelajari tentang proses kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, misalnya kayak proses sistem pencernaan itu bagaimana prosesnya, pemecahan makanan-makanan yang kompleks menjadi yang lebih simple sehingga bisa diserap oleh usus. Nah, itu dipelajari pada biokimia. Kemudian ada biologi sel dan molekuler, yakni ilmu yang mempelajari tentang bagaimana unit terkecil kehidupan ini pada tubuh manusia, eh, bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana bisa menghasilkan suatu metabolisme seperti itu. Jadi nanti kita, pada biologi sel dan molekuler ini yang dipelajari adalah tentang sel dan pada level sel dan molekuler. Kemudian ada ilmu genetika, yaitu mempelajari tentang pewarisan sifat, mulai dari level molekuler, DNA, RNA, protein, hingga level manusia ya, organisme. Kemudian ada histologi tadi, salah satu cabang ilmu anatomi yaitu mikroanatomi atau mempelajari tentang jaringan, strukturnya, fungsinya, dan bagaimana dia bekerja. Itu histologi. Kemudian nanti ada farmakologi, ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan interaksinya terhadap tubuh manusia. Kemudian ada patologi anatomi tadi, ilmu yang mempelajari tentang kelainan struktur mikroskopik dan juga kelainan struktur makroskopik. Ini tentang penyakit ya biasanya. Kemudian ada patologi klinik, itu eh, juga hampir sama dengan patologi anatomi ya, mempelajari tentang kelainan yang terjadi pada beberapa fungsi organ dan sistem organ. Kemudian ada mikrobiologi, mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian ada parasitologi yang mempelajari tentang organisme yang bersifat parasit bagi tubuh manusia. Ya, kemudian ada oftalmologi atau ilmu penyakit mata. Ya, ini mempelajari tentang anatomi fisiologi penyakit-penyakit pada mata ya. Kemudian masih ada banyak sekali ilmu-ilmu kedokteran yang lain ya, ada kedokteran forensik, kedokteran gigi, dan lain-lain. Ini banyak sekali nanti cabang-cabang ilmunya ya. Ini yang saya sebutkan hanya beberapa bagiannya saja. Seperti itu. Nah, kalau kedokteran forensik biasanya untuk membantu pihak kepolisian untuk menangani suatu kejahatan. Jadi, bagaimana seseorang itu bisa meninggal disebabkan oleh apa dan kapan kira-kira kematiannya ini bisa diketahui melalui kedokteran forensik. Itu eh, ilmu kedokteran forensik, kemudian ada disiplin ilmu klinis ya, ada anestesiologi, mempelajari tentang anestesi, ada dermatologi tentang kulit, ilmu penyakit dalam ada gastroenterologi, hematologi, kardiologi, dan lain-lain, kemudian ada neurologi tentang sistem saraf, obstetrik dan ginekologi tentang reproduksi, sistem reproduksi, pediatri tentang anak-anak, kemudian telinga, hidung, tenggorokan, ada THT, KL, kemudian ada rehabilitasi medis, dan juga ada radiologi. Nah, ini diantara ilmu-ilmu yang dipelajari pada tubuh manusia. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui email galihkholifatunisa@walisongo.ac.id. Saya selalu membutuhkan saran, kritik, dan masukan dari teman-teman untuk pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran teman-teman pada perkuliahan hari ini. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.